Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel para pejuang NIP. Nah, di video sederhana kali ini kita akan membahas putaran tentang kisah Al-Ma'mun dan Al-Amin ya. Nah, maka dari itu simak videonya sampai habis. Tetapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang cerdas, berpendirian kokoh, mempunyai cita-cita tinggi, penyantun, mempunyai pengetahuan yang luas, pemberani, dan mempunyai pemikiran yang logis. Tidak ada khalifah dinasti Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Nama asli dari Al-Ma'mun adalah A. Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid, B. Abu Ishaq al-Mu'tasim, C. Abu Ja'far al-Muntasin, D. Abu Abdullah al-Mu'taj, dan E. Abu Ishaq al-Muhtadi. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid. Nah, di mana Abu Al-Abbas bin Abdullah ibnu Harun ar-Rasyid itu atau yang sering kita sebut dengan Al-Ma'mun, beliau lahir pada tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijriah ya, atau bertepatan dengan 14 September tahun 786 Masehi. Nah, Al-Ma'mun itu lebih tua 6 bulan dari saudara seayahnya itu, yaitu Muhammad Al-Amin ya. Al-Ma'mun lahir dari pasangan Harun ar-Rasyid dan ibunya berasal dari budak Persia yang bernama Marajil ya. Ibundanya itu wafat ketika melahirkan beliau ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Setelah Al-Amin meninggal dan digantikan oleh saudaranya yaitu Al-Ma'mun, banyak meninggalkan berbagai masalah, ketidakpuasan, dan kekacauan dari berbagai pihak yang kemudian memunculkan pemberontakan, di antaranya pemberontakan dari seorang panglima besar yaitu A. Nasir bin Sayyar, B. Abu Saraya Asari, C. Ibnu Baihas, D. Ibnu Khaldun Jaiti, dan E. Abdullah bin Tahir. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Abu Saraya Asari ya. Kita uraikan satu persatu pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ya. Nah, akibat dari perang saudara antara Al-Ma'mun dan Al-Amin itu sedikit banyak meninggalkan berbagai masalah, ketidakpuasan, dan kekacauan ya dari berbagai pihak yang kemudian memunculkan pemberontakan-pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan itu seperti pemberontakan Abu Saraya ya. Nah, Abu Saraya Asari bin Mansur itu adalah seorang panglima perang besar ya di dalam angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Hartsma. Sebab timbulnya pemberontakan ini adalah karena lambatnya ia menerima upah ya. Pemberontakan ini berhasil ditaklukkan oleh Al-Fadl bin Sahel setelah keberhasilannya mengalahkan Al-Amin yang kemudian digantikan oleh saudaranya sendiri yaitu Al-Hasan bin Sahel. Yang kedua itu ada pemberontakan Nasir bin Sayyar bin Syab ya. Nasir bin Sayyar bin Syab itu adalah seorang bangsawan dari Arab ya yang melihat menurunnya pengaruh bangsa Arab dan kuatnya pengaruh bangsa Persia ya, ditandai dengan terbunuhnya Al-Amin, kemudian memindahkan kekuasaan kepada Al-Ma'mun yang berasal dari Persia ya. Ia bangkit memimpin suatu pemberontakan untuk mempertahankan keturunan-keturunan Arab. Yang ketiga itu ada pemberontakan Baghdad ya dan pelantikan Ibrahim bin Al-Mahdi sebagai khalifah. Nah, setelah terjadi pembunuhan terhadap Al-Amin, orang terdekat Al-Ma'mun yakni Al-Fadl bin Sahal mencoba menggunakan kekuasaannya dengan bertindak sewenang-wenang. Yaitu telah mengangkat saudaranya yakni Al-Hasan bin Sahal sebagai pegawai pemerintah di Irak ya. Sedangkan ia sendiri menjadi penguasa di wilayah Khurasan. Tindakan Al-Fadl bin Sahal itu tidak diketahui oleh Al-Ma'mun ya. Nah, ia itu telah menyingkirkan dua panglima berjasa yang membantu kemenangan dia sendiri pada saat melawan Al-Amin ya, yaitu Tahir dan Al-Harsman ya, agar berada jauh dari Baghdad. Selanjutnya kita ada
Nomor 4 ya ada pemberontakan Ibnu Baihas. Nah, nama Ibnu Baihas pada tahun 825 ketika membicarakan revolusi Al-Mabraki di Yordania ya, namanya itu tidak ada pada masa Al-Ma'mun ya. Namun di Damaskus pada masa Al-Ma'mun, Ad-Darahim Al-Madrubah itu menggunakan namanya hingga tahun 825 Masehi ya. Pemberontakan dari Ibnu Baihas ini berasal dari Damaskus sendiri. Selanjutnya nomor 5 ada pemberontakan Zati ya. Menurut Ibnu Khaldun, Zati adalah suatu kelompok dari berbagai keturunan yang mengambil kesempatan untuk membuat perlawanan sewaktu pihak tentara sedang sibuk mengalami peperangan. Nah, mereka itu telah menutup jalan yang menuju ke Basrah serta merusak kampung-kampung dan wilayah-wilayah ya. Mereka hanya bertujuan untuk menculik dan menimbulkan kekacauan saja gitu. Yang keenam itu ada pemberontakan di Mesir. Nah, di Mesir terjadi revolusi yang sangat lain dari konflik lainnya ya, antara orang-orang Quraisy melawan orang-orang Yaman. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Arab terpecah kepada kedua kelompok. Kelompok Arab Utara mendukung Al-Amin dan kelompok Arab Selatan itu mendukung Al-Ma'mun ya. Perselisihan ini sampai ke Mesir dan akhirnya Al-Ma'mun mengutus Abdullah bin Tahir untuk mengusir mereka dari sana ya. Akan tetapi setelah Abdullah bin Tahir kembali ke Baghdad, mereka melakukan penyerangan kembali. Nah, pada akhirnya Al-Ma'mun sendiri yang turun tangan menghadapi pemberontakan tersebut ya. Al-Ma'mun berhasil mengalahkan dan berhasil mensejahterakan kembali masyarakat Mesir pada saat itu. Lanjut kita ke nomor 3 ya. Konflik yang terjadi di antara kedua anak Harun ar-Rasyid berdampak sangat buruk, terutama setelah terbunuhnya Al-Amin. Peristiwa ini telah menurunkan reputasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dampak dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu A. Terbunuhnya Zubaidah binti Ja'far, ibu dari Al-Amin. B. Runtuhnya kedaulahan dinasti Abbasiyah. C. Meninggalnya Khalifah Harun ar-Rasyid. D. Meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap kekhalifahan Al-Ma'mun. Dan E. Menurunnya pendapatan pemerintahan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, menurunnya pendapatan pemerintahan. Nah, dampak dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun itu sendiri terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah yang pertama terjadi pemberontakan dari berbagai wilayah ya yang tadi diuraikan. Dan yang kedua itu ada turunnya pendapatan pemerintahan di bidang pertanian, perindustrian ya, bidang perdagangan. Dan yang ketiga itu menurunnya kepercayaan kepada pemerintahan Abbasiyah ya. Jadi rakyat itu kurang percaya terhadap kepemerintahan Al-Ma'mun ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Al-Amin dan Al-Ma'mun adalah saudara seayah dan berbeda ibu karena Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki dua istri, yakni Marajil dan A. Zubaidah binti Ja'far, B. Zainab binti Ja'far, C. Khuraisah binti Al-Malik, D. Hanzah binti Ja'far, dan E. Salamah binti Al-Malik. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, Zubaidah binti Ja'far. Nah, di balik kesuksesan yang didapat oleh Harun ar-Rasyid sendiri tidak terlepas pada kehidupan yang mengitarinya ya. Harun yang beristrikan Zubaidah binti Ja'far bin Abu Ja'far al-Mansur. Zubaidah adalah ibu dari Al-Amin ya. Selain menikah dengan Zubaidah, Harun ar-Rasyid juga menikah dengan seorang bekas hamba sahaya dari Persia yang bernama Marajil ya. Marajil ini mendapati nasib yang tidak sebaik Zubaidah, istri pertama dari Harun, yaitu meninggal setelah melahirkan anaknya yaitu Al-Ma'mun ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Al-Ma'mun dan Al-Amin, kecuali A. Al-Amin dan Al-Ma'mun tidak tulus menjalankan wasiat Harun ar-Rasyid. B. Pada kelompok Al-Ma'mun terdapat provokator yaitu Al-Fadl bin Sahel.
C. Al-Ma'mun tidak mau haknya sebagai putra mahkota diambil alih. D. Al-Amin tidak menghiraukan nasihat Al-Ma'mun. Dan E. Pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun atas dasar provokasi dari Abu Saraya kepada Al-Amin. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya, pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun atas dasar provokasi dari Abu Saraya kepada Al-Amin ya. Karena bukan Abu Saraya ya yang memprovokasi Al-Amin pada saat itu, akan tetapi menterinya ya yang memprovokasi atau menghasutnya itu. Proses terjadinya konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun itu pertamanya adalah pada saat kekhalifahan Islam pada masa Harun ar-Rasyid ya. Nah, kekhalifahan Islam pada masa Harun ar-Rasyid telah mencapai kejayaannya baik dari segi ilmu pengetahuan, kesehatan, juga pembangunan ya. Harun ar-Rasyid pun yang menjadi pemimpin khalifah pada masa itu hadir sebagai pemimpin yang cakap dalam bidang pemerintahan. Tidak hanya dalam dunia pemerintahan saja, di dalam kehidupan keluarga pun jiwa kepemimpinannya itu hadir ya. Beliau itu seorang pemimpin keluarga yang memiliki 3 orang anak, diantaranya Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Qasim. Dengan posisi Harun ar-Rasyid sebagai pemimpin, hal ini menyebabkan seorang istrinya yang sangat dicintai yaitu Zubaidah pada tahun 791 Masehi membuat suatu permintaan ya, agar Harun ar-Rasyid mempersiapkan para penggantinya dengan cara membagi-bagi wilayah kekuasaan Islam ya kepada ketiga anaknya itu. Nah, yaitu Al-Amin mendapat wilayah kekuasaan di Irak, Al-Ma'mun mendapat wilayah kekuasaan di Khuraisaan, dan Al-Qasim sendiri mendapat wilayah kekuasaan di semenanjung Jazirah Arab ya. Pembagian wilayah kekuasaan terhadap para pengganti Harun ar-Rasyid telah dilakukan. Pembagian wilayah ini dilakukan atas permintaan dari istrinya yaitu Zubaidah ya. Nah, setelah pembagian wilayah dilakukan, suatu ketika Harun ar-Rasyid pun merasa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya ya atas sakit yang sangat atau yang sedang dideritanya itu. Nah, Harun ar-Rasyid pun berpesan kepada menterinya Al-Fadil Ibnu Arabi ya bahwa pelanjutan tahta pemerintahannya itu adalah kepada Al-Amin ya pada tahun 802 Masehi. Nah, pada saat itu diangkatlah Al-Amin sebagai putra mahkota, dan di tahun itu juga Harun ar-Rasyid sekaligus mewasiatkan kepada beliau bahwa setelah kepemimpinannya Al-Amin itu maka yang melanjutkannya adalah Al-Ma'mun ya. Wasiat ini kemudian ditulis dan dipasang di dinding Ka'bah. Nah, tidak lama kemudian setelah itu diangkatnya Al-Amin sebagai pengganti Harun ar-Rasyid dalam tampuk kepemimpinan tahun 809 Masehi. Harun ar-Rasyid pun meninggal dunia ya. Maka sesuai dengan wasiat yang diberikan Harun ar-Rasyid dalam pesannya terhadap Al-Fadil Ibnu Arabi itu bahwa yang menggantikan posisinya sebagai khalifah adalah Al-Amin. Nah, sehingga Al-Amin pun naik tahta menjadi khalifah Abbasiyah yang ke-6 ya. Setelah Al-Amin menaiki tahta kekhalifahan, Al-Amin pun menyalahi wasiat yang diberikan ayahandanya itu dengan cara Al-Amin mencopot kekuasaan saudaranya yaitu Al-Qasim di semenanjung Jazirah Arab ya pada tahun 810 Masehi. Setelah ditetapkan oleh Harun ar-Rasyid atas pembagian wilayah terhadap ketiga anaknya yang tadi disebutkan ya. Hal tersebut ditentang oleh Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun mencoba untuk menasihati Al-Amin terkait keputusannya itu. Namun Al-Amin tidak menghiraukan nasihat dari Al-Ma'mun. Sebaliknya malah Al-Amin membenci Al-Ma'mun ya. Dari sinilah konflik dalam kekhalifahan Abbasiyah mulai terjadi ya. Pada dasarnya Al-Amin melakukan ini dikarenakan ketakutannya akan adanya pesaing ya yang dihadapi Al-Amin dalam tampuk kepemerintahan. Nah, konflik di dalam kekhalifahan Abbasiyah terus berlanjut ya sampai pada masa-masa berikutnya. Pencopotan terhadap wilayah kekuasaan yang telah diwasiatkan oleh ayahandanya yaitu Harun ar-Rasyid tidak hanya terjadi pada Al-Qasim saja. Pada tahun 811 Masehi juga Al-Fadil Ibnu Arabi telah memprovokasi pencopotan kekuasaan Al-Ma'mun yang berada di Khuraisaan. Nah,
Al-Amin setelah diprovokasi oleh Al-Fadil itu untuk mencopot wilayah kekuasaannya di Khurasan, langsung mengutus seseorang untuk bertemu dengan Al-Ma'mun dan meminta Al-Ma'mun untuk bersedia menerima bahwa yang menggantikan setelah Al-Amin adalah Musa ya. Musa itu anak dari Al-Amin sendiri. Pada awalnya Al-Ma'mun bersedia menerima tawaran tersebut, akan tetapi tawarannya tersebut karena atas dasar provokasi dari Al-Fadil bin Sahal, Al-Amin pun mengirim Ali bin Isa ke Khurasan, sementara Al-Ma'mun menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Tahir ibnu Husain ya. Pertempuran itu pun terjadi dan berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Isa. Nah, Ali bin Isa terbunuh pada tahun 812 Masehi ya, dalam pertarungan antara pasukan Al-Amin dan Al-Ma'mun atas provokasi yang dilakukan oleh Al-Fadil ibnu Sahel. Dengan terbunuhnya Ali bin Isa sendiri di medan pertempuran itu menandakan bahwa pasukan Al-Ma'mun lah yang menang ya. Setelah pertempuran usai, pasukan Al-Ma'mun pun yang dipimpin oleh Tahir mendatangi Al-Amin dan mengepung kediaman Al-Amin di Baghdad. Nah, pengepungan itu terjadi yang dilakukan oleh pasukan Al-Ma'mun yang dipimpin Tahir terhadap kediaman Al-Amin di Baghdad mengakibatkan Al-Amin terbunuh ya, dan kepalanya itu diserahkan kepada Al-Ma'mun. Terbunuhnya Al-Amin terjadi pada tahun 813 Masehi. Setelah Al-Amin terbunuh, Al-Ma'mun pun menjadi Khalifah Abbasiyah ya, meskipun keinginannya dari Al-Amin sebagai penggantinya adalah Musa ya, yaitu anak dari Al-Amin sendiri. Namun anaknya itu masih berusia muda ya. Nah, karena Al-Amin wafat dan juga karena pengganti pilihan Al-Amin masih muda, maka Al-Ma'mun lah yang naik tahta ya. Pusat pemerintahan Al-Ma'mun berada di Khurasan untuk sementara karena kondisi Baghdad yang masih hancur akibat perang saudara tersebut. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, ia mengalami sebuah pemberontakan yang disebut pemberontakan Abu Saraya ya. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 815 Masehi. Penyebab terjadinya pemberontakan itu karena lambatnya pembayaran upah terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan dalam membenahi wilayah Baghdad dari pemerintahan. Nah, selain pemberontakan Abu Saraya, akibat dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun juga terdapat pemberontakan seperti pemberontakan Nasir bin Sayyar bin Syaib ya, pemberontakan Ibnu Bait, pemberontakan Zaiti ya, dan pemberontakan Mesir. Kepemimpinan Al-Ma'mun sendiri dalam menjalankan roda kepemerintahan banyak diliputi oleh berbagai macam rintangan ya. Permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ma'mun itu semata-mata bukan tanpa sebab, karena semuanya merupakan dampak negatif atas terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nah, meskipun kondisinya seperti itu, Al-Ma'mun tetaplah melakukan suatu langkah yang baik untuk keberlangsungan kepemerintahannya itu. Hal ini Al-Ma'mun melakukan dengan cara menaklukkan kota Laj di Dailam ya. Penaklukan kota Laj ini terjadi pada tahun 817 Masehi. Dalam kondisi kota Baghdad yang hancur akibat dari perang antara pasukan Al-Amin dan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun berusaha dan berkeinginan untuk memindahkan pusat pemerintahan kembali ke Baghdad ya, dari tempat pemerintahan awalnya di Khurasan. Nah, pembangunan kota Baghdad pun dilakukan ya pada tahun 819 sampai 826 Masehi, dan dalam pembangunan ini Al-Ma'mun membangun kediaman di Istana Al-Jafari Al-Barmaki pada tahun 827 Masehi. Al-Ma'mun pun memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad setelah mengalami kerusakan ya. Nah, selain itu faktor-faktor terjadinya konflik antara Al-Ma'mun dan Al-Amin juga diantaranya itu adalah Al-Amin dan Al-Ma'mun tidak tulus menjalankan wasiat dari Harun Ar-Rasyid ya. Al-Fadil ibnu Arabi sang provokator yang menjadi masalah ya pada kelompok Al-Ma'mun juga terdapat provokator yaitu Al-Fadil bin Sahil ya. Terus ada juga Al-Ma'mun tidak mau haknya sebagai putra mahkota diambil alih ya. Nah, selain itu banyak sekali dampak-dampak dari konflik antara Al-Amin dan Al-Ma'mun terhadap pemerintah di dinasti Abbasiyah ya. Nah, mungkin itu saja video kisah
kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Untuk latihan soal tentang konflik al-ma'mun dan al-ma'min kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.